Lu pernah gak sih ngebayangin apa yang bakal terjadi kalau lu berhenti PMO selama seminggu, sebulan, atau bahkan 90 hari? Ada yang bilang hidup lu bakal langsung berubah total. Ada yang bilang energi lu meledak. Cewek langsung lirik dan lu jadi Superman. Tapi emangnya bener begitu? Nah, di video kali ini gue bakal bahas perubahan yang biasanya dirasain banyak orang setelah berhenti PMO. Di hari-hari pertama, jujur aja biasanya malah gak enak. Karena otak lu udah kebiasa dapat hiburan instan dan rangsangan terus-menerus. Pas itu tiba-tiba dihentikan, yang muncul justru gelisah, gabut, susah fokus, pikiran pengen balik lagi. Dan ya itu normal. Ibaratnya, lu biasa makan junk food tiap hari, terus tiba-tiba stop, badan pasti protes mulu. Nah, masuk minggu pertama, sebagian orang mulai ngerasa ada sedikit perubahan yang biasanya sejam atau 2 jam habis buat scroll atau nonton hal-hal yang nggak penting, sekarang jadi punya waktu lebih banyak. Tapi di fase ini, godaannya juga gede banget. Biasanya yang bikin gagal bukan karena niatnya kurang kuat, tapi karena lu cuma ngilangin kebiasaan lama tanpa punya kegiatan mengganti. Jadi, kalau lu lagi coba berhenti PMO, jangan cuma bilang gua harus tahan, tapi lu cari aktivitas lain, olahraga kek, belajar skill baru, nongkrong sama temen, ya lu kerjain sesuka lu, intinya jangan nganggur. Nah, di minggu kedua banyak orang bilang fokus mereka mulai bagus, bukan karena kekuatan magis, tapi karena otak lo mulai nggak terlalu sering nyari hiburan instan setiap saat. Lo jadi lebih gampang duduk ngerjain sesuatu tanpa harus buka HP tiap 5 menit. Produktivitas lo mulai naik, disiplin juga bisa mulai kebentuk sedikit demi sedikit. Kemudian fase berat yang jarang dibahas. Ini yang jarang dibahas orang. Kadang setelah beberapa minggu, lu malah ngerasa biasa aja. Energi gak naik, motivasi gak naik, bahkan kadang mood malah turun. Sebagian orang nyebut fase ini flatline. Gue gak tahu ini bahasa Inggrisnya apa, tapi tulisnya kayak gini nih. Nah, di titik ini banyak yang mikir, wah, gue udah berhenti lama, tapi kok nggak ada hasilnya. Akhirnya mereka balik lagi ke kebiasaan lama. Padahal perubahan itu nggak selalu kelihatan setiap hari. Kadang yang berubah justru kebiasaan kecil yang nggak lu sadari. Nah, kemudian di hari ke-30, gitu. Kalau lu berhasil sampai sekitar 30 hari, biasanya yang paling kerasa adalah kontrol diri. Lu mulai sadar kalau ternyata lu bisa bilang enggak terhadap keinginan saat lu. Dan itu berharga banget, karena masalah terbesar banyak orang bukan karena kurang pinter, tapi susah mengontrol diri. Di fase ini, sebagian orang juga mulai lebih pede, bukan karena tiba-tiba jadi ganteng, tapi karena mereka berhasil menang lawan kebiasaan yang selama ini susah dikontrol. Nah, kita masuk ke fase 90 hari. Kalau lu bisa konsisten sampai 2 atau 3 bulan, biasanya PMO udah gak jadi pusat hidup lu lagi. Lu nggak bangun tidur sambil ngitung hari terus, lu gak mikirin itu tiap jam. Fokus lu mulai pindah ke hal lain, kerjaan, bisnis, kuliah, olahraga, hubungan sosial. Dan menurut gua, ini justru manfaat terbesar. Bukan soal energi super atau kekuatan aneh-aneh, tapi karena perhatian lu akhirnya balik ke hal yang lebih penting. Yang perlu lu ingat, berhenti PMO nggak bakal bikin hidup lu sempurna dalam semalam. Tapi buat banyak orang, itu bisa jadi langkah awal buat hidup lebih disiplin dan lebih sadar sama diri sendiri. Nah, sekarang gue penasaran, kalau lu lagi dalam perjalanan berhenti PMO, ini hari keberapa? Nah, tulis di kolom komentar.